Itu sosoknya, oh serem banget. Itu sosoknya nenek-nenek. Sebelum dibuka aku cuma pernah ngeliat sekali seumur hidup. Bener-bener sekali. Itu sebelum syuting film Danur karena aku memang nantangin gitu loh. Aku kayak sombong gitu, nantangin. Terus aku dikasih lihat akhirnya di kamar aku. Terus aku tidur pakai Al-Quran selama seminggu. Aku baca-baca segala ayat. Gak diliatin lagi, gak berani muncul lagi. Udah cuma itu doang sekali seumur hidup. Nah pas dibukain mata batinnya, ya setiap hari aku pasti lihat. Sosok di kamar aku itu emang di kamar aku paling banyak karena sebelum jadi kamar aku itu kamar tante aku dulu dan tante aku bisa ngelihat. Sering gangguin banget emang, makanya aku ganti kasur yang gak ada kolongnya. Karena waktu kasurnya yang ada kolongnya setiap tidur suka ngetok-ngetok dari bawah. Tapi aku nggak lihat, cuma gitu doang, cuma ngetok-ngetok dari bawah. Terus tante aku juga suka digangguin, itu kan tadi kamar tante aku, digangguin banget. Terus pas akhirnya tante aku keluar dari rumah itu, pindah rumah, itu jadi kamar aku ganti kasur yang gak ada kolong. Supaya gak ada lagi yang ngetok-ngetok dari bawah gitu kan. Akhirnya ngetok-ngetoknya jendela. Itu sosoknya, oh serem banget. Itu sosoknya nenek-nenek. Rambutnya segini, nggak panjang, rambutnya segini. Terus dia bawa palu. Aku nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi aku nggak secanggih Carissa Saraswati loh. Kalau Carissa Saraswati kan bisa berkomunikasi. Aku cuma bisa ngelihat, aku nggak bisa berkomunikasi. Makanya waktu berkomunikasi sama Peter kadang suka pakai pelantaranya Carissa. Karena sometimes aku cuma bisa lihat tapi aku nggak bisa dengar mereka ngomong apa. Gitu. Jadi kayak cuma lihat tapi nggak kedengeran mereka ngomong apa gitu. Kan beda dimensinya kan. Terus yang nenek-nenek itu aku denger dia ngetok-ngetok, tapi aku nggak denger dia ngomong apa. Jadi kayak aku tidur, terus aku kayak ngerasa ada yang ngetok-ngetok jendela di kuping aku bener-bener jelas dan aku nggak bisa tidur dong, berisik banget. Pas aku kayak siapa sih nih? Pas aku nengok jeng jeng, Tara. Dan itu pertama kalinya lihat, aku nggak bisa nafas, kayak mau mati, nggak bisa nafas, nggak bisa gerak. Aku sampai kayak, ya Allah jangan-jangan ini ajal gue kali ya, makanya gue ngeliat-ngeliat ginian. Aku sampai kayak gitu, saking gak bisa gerak, gak bisa, dan teriak pun gak bisa. Aku cuma bisa istighfar doang dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aku zikir dalam hati, terus aku merem gitu. Zikir lama-lama berhenti suaranya, tapi masih tetap ngeliatin aku. Jadinya aku merem, tapi tetap gak bisa tidur, bener-bener gak bisa tidur. Akhirnya subuh pas azan baru aku tidur karena dia hilang pas azan. Jadi aku benar-benar literally bisa tidur jam 5 pagi baru bisa tidur. Lama berjam-jam, aku sampai nggak bisa napas selama berjam-jam, makanya aku kira nih kayak gue mau mati hari ini. Aku yang kayak gue mau mati ini malam ini. Gila, rasanya tuh kayak nggak bisa napas, kayak nggak ada oksigen. Dan itu adalah rasa yang paling gak enak di hidup aku. Akhirnya aku tidur pakai Al-Quran selama seminggu. Ya aku izin sama orang tua sih, boleh gak aku buka mata batin? Mama gak setuju pastinya. Enggak, no, buka mata batin tuh capek, bla bla bla. Kalau papa aku kayak, ya gak apa-apa sih, buka aja. Karena papa aku tuh agamanya kuat banget, jadi menurut dia, kalaupun kamu bisa lihat, kamu gak perlu takut. Karena derajat mereka itu gak lebih tinggi dari kita. Jadi kalaupun kamu bisa lihat, mereka pasti gak berani nyamperin kamu, gitu kan. Paling cuma nunjukin dirinya doang, abis itu udah. Karena papaku juga sebenarnya kayaknya dia bisa lihat juga, jadi kayak gak apa-apa, lihat aja kalau kamu penasaran. Tapi nggak usah takut, karena kamu cuma boleh takut sama Allah. Papaku kayak gitu. Oke, ya udah akhirnya aku dibuka mata batin deh jadinya. Dan aku juga emang penasaran aja sih. Dan karena aku udah ditanemin aku nggak boleh takut, derajat manusia lebih tinggi daripada derajat makhluk gaib lainnya. Jadinya aku menanamkan kalau aku nggak boleh takut. Jadinya kadang aku cuma bisa ngeliat, bahkan mereka kadang suka ngomong dekat gitu. Waktu di lokasi syuting dekat pohon gede gitu, terus di pohon gede aku ngeliat. Tapi aku pura-pura nggak lihat dong, aku langsung kayak langsung ngobrol, langsung pura-pura nggak lihat deh. Pulangnya aku migran sampai besoknya. Kalau yang kita bisa lihat, berarti dia bisa lihat aku, dan berarti dia tahu kalau aku bisa lihat gitu. Karena nggak semua makhluk tuh bisa nunjukin wujud dia.
makhluk yang kuat aja yang bisa nunjukin wujudnya ke aku gitu. Jadi ya kalau misalnya aku sampai bisa lihat berarti dia makhluknya kuat dan dia bisa lihat aku gitu. Yang paling nggak banget ya, waktu itu ada wartawan nanya, Ril, liatin dong sekeliling gue. Ada wartawan nanya kayak gitu. Posisinya aku emang abis bengong, abis gimana sih gara-gara bisa ngeliat kayak gituan ya, jadinya tuh tanpa kita sadari jadinya aku sering bengong aja gitu. Terus tiba-tiba wartawan nyamperin aku, liatin dong di sekeliling gue ada apa. Terus aku cuma diem doang kan, aku cuma liatin doang, aku nggak lihat mana-mana, aku cuma lihat dia doang lagi ngomong. Terus tiba-tiba di pundak dia ada tangan, terus muncul gitu. Jadi ini wartawannya nih, liatin dong di sekeliling gue ada apa. Terus tiba-tiba gini sosoknya, aku langsung kayak terus aku langsung nanya, lo lagi gak enak badan ya? Enggak, tapi lo tadi lewat tol gak? Kesini? Iyalah gue lewat tol. Oh iya, ikutin dari tol. Nggak tahu, aku tuh bingung deh. Jadi setiap aku ngeliat penampakan, di otak aku langsung ada sejarahnya gitu. Aduh, aku nggak ngerti deh kenapa. Jadi kayak di saat di belakang wartawan itu muncul makhluk itu, tiba-tiba aku tahu dia dari mana asalnya. Makanya aku tanya, lagi nggak enak badan nggak? Soalnya biasanya yang lagi nggak enak badan tuh yang paling gampang diikutin gitu kan, lagi lemah kan. Enggak sih, cuma ya emang gue lagi capek aja. Tadi lewat tol mana? Lewat sini. Oke, dari tol deh ikutinnya gitu. Jadi kayak gak ngerti gitu. Aku ya jadi kayak six sense ya. Jadi kayak setiap aku ngelihat aku langsung tahu sejarahnya tuh makhluk kenapa bisa ada di situ gitu. Nah sebenarnya tante aku kan bisa lihat. Jadi aku kayak tante aku sih udah ditutup. Jadi aku kayak nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak ganggu gitu kan. Ya cuma bisa melihat mereka aja. Ya emang sosoknya tuh bermacam-macam. Ada 5 bentuk. Kadang cuma bayangan, kadang cuma asap yang aku lihat. Kadang bayangan, kadang kayak api, kayak sedikit api gitu, api setitik gitu, kayak sinar api gitu loh. Terus kadang sosok yang berbentuk gitu, atau asap yang bentuknya asap yang berbentuk gitu, macam-macam. Gimana si makhluk itu bisa mentransfer, bisa mengeluarkan energi mereka untuk melihatkan wujudnya ke aku gitu. Kalau misalnya yang kuat kelihatan jelas, kalau yang makhluknya nggak kuat-kuat amat paling cuma asap doang. Aku belum secanggih itu, aku belum canggih yang bisa berkomunikasi dan bisa ngusir mereka, belum. Jadi aku cuma bisa lihat. Kayak tadi pagi mama aku cerita ada salah satu kru yang bunuh diri di lokasi. Mama aku cuma cerita doang, Pril, kamu mau ditutup gak mata batinnya? Soalnya kan kita syuting di lokasi tempat si kru itu mau bunuh diri. Iya, soalnya si kru itu bunuh diri gara-gara di ini gitu kan. Terus tiba-tiba aku bengong, aku langsung tahu gitu loh, kru itu bunuh diri pakai baju apa. Tapi aku nggak berani ngomong gitu. Tapi nanti aku sih mau lihat fotonya kan, jadi ada fotonya si kru itu bunuh diri. Kalau sampai di foto itu sama yang di bayangan aku, berarti emang aku bener berarti ini bukan cuma sekedar imajinasi aku, berarti emang beneran aku dikasih unjuk gitu. Karena aku tuh sampai kayak ngebuat, ini gue gila sih, kayak tiba-tiba di otak gue langsung zrut gitu, ada gitu kan, nggak mungkin nih gue gila kayaknya. Nah makanya ini kan kru ada fotonya, dia meninggal pakai baju apa, dia bunuh diri pakai baju apa. Kalau sampai sama di bayangan aku, mukanya sama dan bajunya sama, berarti aku nggak gila. Oke, berarti aku emang bisa lihat, berarti aku emang punya, berarti semenjak aku dibuka mata batinnya memang aku punya kemampuan itu gitu. Nanti sampai lokasi aku pengen nanya ke orang yang punya foto itu, boleh gak aku lihat si jasad kru itu pas bunuh diri. Kalau sampai sama, oke, berarti aku nggak gila. Kalau aku sih seru sih ya, karena aku nggak takut. Kunci pertama adalah jangan takut, karena itu tadi derajat kita lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi aku nggak takut gitu. Cuma ya kalau misalnya kita terganggunya tuh kadang suka ada bisikan-bisikan aneh aja sih yang ngebuat kita tuh kayak yang berusaha untuk menurunkan iman kita. Kayak
Oh, enggak. Makanya jangan tinggalin sholat. Aku puasa Senin Kamis terus jalan gitu loh. Jadi kayak jangan pernah terganggu sama bisikan-bisikan mereka gitu yang kadang suka ngebuat kita tuh imannya jadi nggak kuat. Jadi harus tetap sholat, harus tetap puasa Senin Kamis, harus tetap menjalankan syariat-syariat ya agama kita gitu, apapun agamanya gitu, harus tetap ingat Tuhan dan harus tetap percaya bahwa kita manusia itu lebih tinggi dari mereka. Jadi ya so far sih mereka cuma ngasih unjuk dirinya ke aku dan sejarahnya gitu. Aku nggak mau berteman sama mereka, tapi banyak banget yang ngajakin aku untuk berkomunikasi, cuma aku nggak sekuat itu. Jadi misalnya aku lagi lihat terus aku ngerasa ini manggil aku gitu, kayak dia tuh pengen aku ngerasain apa yang dia rasain gitu. Jadinya kadang suka muncul di otak aku, terus tiba-tiba tubuh aku lemes aja gitu, terus muncul di otak aku apa yang pengen dia sampein. Cuma karena aku nggak mau dengar karena itu bisa menurunkan iman aku kan. Soalnya kadang siapa tahu makhluk itu bohong aja. Aku kadang suka ini jangan-jangan si makhluk ini bohong aja kali, pengen nurunin iman gue nih. Jadi gue yang kayak seolah-olah cerita mereka itu benar, karena jangan sepenuhnya percaya sama cerita si makhluk itu. Misalnya di luar sana yang nonton video ini ada yang indigo juga, ada yang bisa berkomunikasi. Menurut aku sih jangan sepenuhnya percaya sama cerita mereka, nggak semuanya benar. Bisa jadi mereka cuma ngarang-ngarang aja supaya kita bisa percaya gitu. Jadi kalau yang sosoknya emang serem dan kayaknya sosoknya emang yang aku nggak mau lihat dan mereka manggil aku nggak mau, aku pura-pura nggak lihat. Tapi abis itu langsung jadi migrain, terus langsung kayak badan nggak enak. Ya kayak di lokasi deh, kayak ada yang manggil aku kan, kayak ada yang pengen berkomunikasi, tapi aku nggak sekuat itu kan. Jadi aku kayak pura-pura nggak lihat, ngajakin teman aku main, ngajakin teman aku ngobrol kayak gitu. Aku sekarang ngerasa kayak Risa asli sih. Aku belum ngerasa kayak Risa asli, tapi nggak sekuat dia, karena kalau Risa kan bisa bercerita, bisa mendengar. Kalau Risa Saraswati yang aslinya ini, dia bisa ngedengar, dia bisa bercerita, dia bisa berkomunikasi, bahkan dia bisa bersentuhan gitu. Kalau aku belum bisa sekuat itu. Aku cuma bisa lihat dan cuma bisa ngelihat sejarahnya dikit-dikit yang muncul di otak aku gitu. Cuma kadang emang kalau misalnya si Johnson, Peter gitu-gitu datang, aku tahu gitu. Terus kalau si Johnson megangin kaki aku atau megangin rok aku tahu. Tapi aku cuma sekedar lihat, tapi nggak bisa yang berkomunikasi. Kadang aku nggak bisa lihat malah, karena aku nggak bisa lihat tapi aku ngerasa di sini ada Johnson gitu. Kadang kan pas dibukain mata batinnya tuh aku jadi lebih peka. Kadang aku tuh paling susah aku ngeliat Peter CS, karena mungkin energi mereka, karena mungkin mereka nggak mau mentransfer energinya ke aku supaya aku bisa lihat ya. Mungkin mereka juga ya mungkin arwah anak kecil, jadi kayak mungkin nggak mau aku lihat atau gimana. Tapi aku tahu kalau mereka datang gitu, dan aku tahu dia di mana gitu.